Dan ini adalah bagian dari cara saya untuk tidak melupakan orang tua saya. Cara saya untuk tidak melupakan orang tua saya. Siapa orang tua saya? Orang tua kandung maupun orang tua sambung maupun mertua. Itu yang namanya orang tua. Kenapa dikatakan yang seperti ini cara tidak melupakan? Karena ini amal soleh. Jadi caranya anak untuk ingat orang tua nomor satu adalah menjadi qurratul a'yun, penyejuk hati. Kalau dilihat menyenangkan, kalau dilihat menenteramkan, dilihat menyenangkan, dilihat menenteramkan dunia akhirat. Bukan dilihat di dunia menyenangkan, menyesatkan. Di akhirat mendapatkan siksa. Karena anaknya dilihat sama orang tuanya seneng, tapi senengnya orang tuanya enggak benar. Senengnya orang tuanya kalau anaknya buka aurat, naudzubillah min dzalik. Senengnya orang tuanya kalau anaknya maksiat, naudzubillah min dzalik. Senang hati orang tua kalau anak taat. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan ketaatan, niatkan semuanya untuk menyenangkan orang tua. Itu salah satu cara untuk tidak melupakan orang tua. Dan sejahat-jahatnya manusia adalah manusia yang lupa terhadap orang tuanya. Masya Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini banyak orang tuh yang lupa sama orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Di antaranya istri. Nih, rungokno ki. Yang di belakang itu dengerin. Istri ini, banyak istri yang masuk neraka. Jangan tersinggung. Kalau Anda enggak pelakunya kan aman-aman saja. Kalau kita enggak pelakunya kan aman-aman saja. Jadi banyak istri yang masuk neraka bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak puasa, bukan karena dia tidak menunaikan zakat, bukan karena dia tidak taat, tetapi karena satu hal yang membuat Allah murka. Allah itu paling benci kepada manusia yang enggak syukur. Allah itu paling benci kepada manusia yang tidak berterima kasih. Allah paling benci kepada manusia yang seperti itu. Sampai-sampai lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa enggak terima kasih kepada manusia yang sudah dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk mengantarkan kebaikan kepadanya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, maka tidak dicatat sebagai orang yang syukur kepada Allah. Sehebat apapun dia itu berbuat baik, tapi kalau ada orang-orang yang baik sama dia, kemudian dia tidak mengucapkan terima kasih, dia tidak mensyukuri keberadaan orang tersebut, maka dikatakan Allah tidak mencatat dia sebagai orang yang bersyukur. Jadi misal begini ya, saya kok berbuat baik sama Ustadz Iis. Ustadz Iis saya belikan motor, baik atau enggak baik? Baik. Ustadz Iis saya belikan mobil, baik atau enggak baik? Lebih baik. Ustadz Iis saya belikan rumah tingkat 20, baik atau super baik? Super baik. Terus Ustadz Iis bilang gini, Ustadz Habib yang ikhlas, enggak perlu pujian saya hanya akan muji Allah. Saya cuma mau mengucap terima kasih sama Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saya enggak mengucap terima kasih sama Habib. Saya enggak mau mengucap terima kasih sama Ustadz. Saya cuma mengucap sama Allah Ta'ala. Saya tidak akan menduakan Allah. Saya syukurnya hanya sama Allah, enggak syukur sama Ustadz. Apa kata Allah Ta'ala? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kamu enggak terima kasih sama orang yang berbuat baik kepadamu, maka kamu belum bersyukur sama Allah. Ditolak syukurmu. Syukurnya dicoret. Coret. Loh, saya mengucap alhamdulillah, coret. Saya ini sholat untuk syukur karena dapat rumah, coret. Enggak dianggap syukurmu. Kenapa? Lah itu manusia yang berbuat baik kepadamu itu aku yang kirim. Manusia yang bantu kamu itu aku yang kirim. Manusia yang melayani kamu itu aku yang kirim. Kalau kamu abaikan dia, engkau mengabaikan aku. Wah, ini Islam tuh ngajarkan seperti itu. Siapapun yang menjadi perantara kebaikan harus disyukuri, dihargai. Apalagi suami. Lah, orang lain saja suruh hargai kok. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis,
Kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, dalam tanda kutip. Wanita yang bagaimana? Wanita yang dia itu tidak berterima kasih kepada suaminya. Suaminya berbuat baik sama dia, pengen baju, belikan baju, pengen lemari, belikan lemari, pengen selimut, belikan selimut, pengen pizza, belikan pizza, pengen lontong, belikan lontong, ya pengen sepeda, belikan sepeda, pengen mobil, belikan mobil, pengen rumah, belikan rumah. Suatu hari suaminya diajak kondangan tidak mau. Muncul kalimat, kamu memang tidak pernah perhatian sama aku. Masya Allah, neraka. Perempuan yang seperti ini langsung capnya kalau enggak tobat neraka. Yang ngecap bukan saya, yang ngecap itu langsung sabda Nabi Muhammad SAW. Banyak wanita masuk neraka karena melupakan jasa-jasa suami. Laki-laki, kalian para suami hati-hati loh. Enggak sabar repot nih. Dimaafkan istrinya kalau seperti itu ya. Biar istrinya enggak masuk neraka. Dan ya begitulah. Kalau engkau berbuat baik 1000, salahmu 1 itu kalau kepada wanita yang dicap neraka tadi, wanita yang enggak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, 1 kesalahanmu maka habis semua kebaikanmu. Itu sudah diinformasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya jadi istri, dah sholat 5 waktu yang benar, syukurin suami, surga. Gak usah neko-neko, gak usah amalan yang aneh-aneh. Amalnya terima kasih aja sama suami. Suami thank you, suami alhamdulillah, suami terima kasih, suami walaupun suaminya nyebelin. Iya, tapi kalau kita ingat kebaikannya, Allahnya senang sama kita. Allahnya senang sama kita. Lah, mana yang kamu cari? Marahnya Allah atau senangnya Allah? Terserah. Kembali kepada pribadi masing-masing. Dan di antara yang buat Allah murka, lebih daripada murkanya Allah kepada istri yang seperti itu, adalah murkanya Allah kepada anak yang gak bisa mengingat orang tuanya. Masya Allah. Saya ini kalau nggak ada ibu bapak saya apa ada? Nggak ada. Sorry bro, kamu ada itu karena, mohon maaf, sesuatu yang menurut kamu jijik dari orang tuamu. Orang tuamu berbaik hati, sodakoh, itu jadinya kamu. Coba kalau orang tuamu nggak mau sodakoh, itu jadi enggak kamu? Nggak ada. Jadi engkau ada, aku ada berkat baiknya orang tua kita. Orang tua kita mau nempuh jalan yang halal, kemudian hamillah ibu kita, mengandung ibu kita. Masya Allah, ibu kita mengandung. Tanya tuh sama ibu-ibu yang mengandung, jangan tanya sama saya karena saya nggak pernah mengandung dan nggak pengen mengandung. Jangan tanya sama Mas Edwin, Abah Edwin, meskipun beliau agak gemuk ya, agak gemuk, tapi bukan berarti mengandung. Jangan tanya Habib Novel, meskipun perutnya ini bunder ya, bukan berarti hamil. Tanya sama ibu-ibu yang pernah mengandung, belum melahirkan deh, mengandung. Gimana rasanya mengandung? Jawabannya, ya Allah tidur susah, tambah besar, nafas juga tambah terengah-engah. Apalagi zaman Habib ada ancaman COVID-19, hamil itu terasa lebih dak-dik-duk. Kemudian nanti waktu melahirkan, Masya Allah, bertaruh melawan maut. Suaminya nunggu, kapan anakku lahir, gak mikir, bujuku urip apa ora ya, gak mikir. Betul Bapak-Bapak? Kalau ada perempuan melahirkan tuh yang Anda ingat mana? Anaknya atau istrinya? Sang anak atau sang istri? Anak ya? Doakan sebentar lagi anak saya lahir. Ya ada yang ingat istrinya ada, cuman yang gak sedikit yang lupa. Mungkin kita salah satu di antaranya. Langsung nanya, gimana anak saya laki atau perempuan? Mbok era dipikir. Ibunya gak dipikir. Yang ngos-ngosan, yang mati-matian, yang taruh nyawa nggak dipikir. Makanya kata guru saya, kalau bayi langsung kamu tanya sama dokter, gimana ibunya? Kenapa seperti itu? Ya karena yang berjuang adalah istrimu. Ibunya nih berjuang, jadi harus diperhatikan. Nah, orang hamil itu berat, melahirkan itu berat. Suami sebagai seorang ayah cari nafkah.
Jangan kamu nggak hargai bapakmu. Wah, istri juga jangan ngomong gitu sama anaknya kadang, saya metengki mbokmu loh ya. Bapakmu ki gak ngurus awakmu, Masya Allah. Ini ibu yang keterlaluan. Yang hamil nih ibumu, bapakmu tuh nggak tahu apa-apa. Jadi kamu baik sama ibu aja, sama bapak nggak usah. Bapakmu nggak punya perasaan. Nah ini juga orang tua yang nggak beres. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita lihat perjuangan orang tua, yang namanya ayah, yang namanya ibu luar biasa. Tetapi anehnya banyak yang lupa jasa orang tuanya, lebih inget jasa teman kantornya. Teman kantornya traktir 10 kali, dipuja-puja. Orang tuanya masak tiap hari, biasa-biasa saja. Teman kantornya ngasih hadiah pakaian, 10 pakaian, dipuja-puja. Orang tuanya dari sejak lahir ngasih pakaian, gak diinget jasanya. Masih hidup saja udah dilupakan jasa orang tuanya, apalagi setelah orang tuanya nggak ada. Naudzubillah min dzalik. Nah kalau kita nggak ingat jasa orang tua, maka Allah nggak butuh kepada amal kita, ditolak amal kita. Kenapa? Siapa yang nggak syukur kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, maka Allah mencatat dia sebagai orang yang belum bersyukur. Jadi kita ini nggak dianggap syukur loh kalau nggak bisa terima kasih sama pasangan hidup, nggak bisa terima kasih sama orang yang baik sama kita, nggak terima kasih kepada orang tua kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan lupakan orang tuamu. Ini baru prolog. Jadi prolognya begitu.